أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selaku umat muslim yang senantiasa mentaati perintah Allah, kita masih diberikan berupa kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan keimanan dan keislaman serta kesehatan. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang bahagia ini, Kultum di bulan suci Ramadan akan membahas mengenai keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tanpa terasa kita sudah di ujung bulan suci Ramadan. 10 hari di akhir bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW selalu mencontohkan dan juga memerintahkan kepada umat Islam bahwasanya di akhir bulan suci Ramadan ini harus menyiapkan diri mental fisik untuk lebih baik ibadah di sebelumnya, di mana di akhir bulan suci Ramadan itu ada malam yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar, yang terdapat di dalam surat Al-Qadar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu banyak keistimewaannya, banyak kemuliaannya. Yang pertama yaitu diturunkannya Al-Quran.
Bagaimana kita selaku umat Islam memahami bahwasannya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar? Apa yang harus kita lakukan? Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita selaku manusia. Maka kita punya kewajiban memahami, melaksanakan isi apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia maupun akhirat. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung itu lebih dari 83 tahun. Jika kita melakukan ibadah, jika kita melakukan amalan di bulan suci Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar, itu luar biasa. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, malamnya penuh dengan keberkahan. Hidup ini di dunia pingin berkah. Maka kita di akhir bulan suci Ramadan ini banyaklah amal soleh, banyaklah ibadah. Niscaya insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan akan mengalir kepada kita semuanya. Yang keempat, malamnya diturunkan para malaikat dan juga Jibril. Jika malaikat turun ke muka bumi ini, maka tugasnya salah satunya adalah ikut mendoakan kepada orang ataupun manusia yang beriman, yang malam itu dia sujud di hadapan Allah, dia ibadah di hadapan Allah, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat itu akan ikut mendoakan. Dan ingat, malaikat itu adalah makhluk Allah yang insya Allah akan dikabulkan doa. Dan yang kelima, di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jika kita selama bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, bagaimana kita caranya sekarang? Amalan-amalan apa yang kita harus lakukan di malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, menghidupkan di malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbanyak ibadah, bisa ibadahnya secara muamalah yang berhubungan dengan manusia, hablu minan nas, dan juga hablu minallah. Maka kita hidupkan, perbanyak ibadah di hadapan Allah, supaya benar-benar malam Lailatul Qadar itu datang dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang kedua, memperbanyak qiraah atau membaca Al-Quran. Mungkin selama ini kita hanya khatam 1 kali, atau 1 hari kita hanya 1 juz. Di malam Lailatul Qadar ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, i'tikaf. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di malam akhir ini, terutama di malam-malam ganjil, beliau selalu i'tikaf di masjid, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kondisi sekarang yang lagi ada wabah corona, di mana banyak masjid yang tertutup untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah, maka kita lakukanlah di rumah masing-masing. I'tikaf, memperbanyak ibadah di rumah, insya Allah
amalnya sama dengan kita melaksanakan ibadah secara berjamaah ataupun itikaf di masjid. Yuk, Pak Subhana mengajak kepada semua anak-anak SMP Muhammadiyah 8, di malam Lailatul Qadar ini adalah kita perbanyak ibadah di hadapan Allah. Banyaklah berdoa, mudah-mudahan wabah corona ini yang melanda dunia dan juga yang ada di Indonesia, di negara yang tercinta ini, mudah-mudahan cepat musnah dengan cara berzikir, berdoa, terutama di malam-malam Lailatul Qadar ini. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu sangat malam istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kultum hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi yang mendengarkan. Undur ma qala wala tandur ma qala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.